Mazda CX-8 ini NIK tahun 2020, pemakaian baru 2021. Jadi pemakaian baru 3 tahun. Apa ya, bisa dibilang mengambil basis platform dari CX-5. Kemudian, halo Sobat Toko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan hari ini jarang-jarang Mazda CX-8 warna hitam, kondisinya masih cakep banget. Tahunnya juga cukup muda. Penasaran dengan detail dari mobil ini? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, jadi hari ini aku mau ceritain nih Mazda CX-8 ini NIK tahun 2020, pemakaian baru 2021. Jadi pemakaian baru 3 tahun. Nah, ini adalah mobil yang cukup jarang ya, populasinya jadi nggak terlalu banyak. Dia apa ya, bisa dibilang mengambil basis platform dari CX-5, kemudian platformnya dipanjangkan, jadi punya wheelbase yang lebih panjang dan lebarnya sebenarnya sama dengan Mazda CX-5. Nah, kita kelilingin lagi unitnya. Aku pengen tunjukin di bagian interior. Itu cakep banget. Di sini ada warna-warna coklat. Banyak banget warna-warna coklat di sini dan kombinasi dengan hitam khasnya Mazda. Kemudian ini kebetulan senada banget ya sama bajunya Koko hari ini. Jadi full coklat tua. Dan interiornya itu dibuat lebih mewah dibanding CX-5. Jadi di sebelah sini itu ada chrome-chrome-nya. Kemudian di bagian laci itu ada velvetnya, bener-bener satu level lah aku bisa bilang di atas CX-5. Dan audio juga udah menggunakan pastinya khasnya Mazda dari Bose biasanya. Nah, terus yang spesial tadi karena aku bilang wheelbase-nya dia itu makin panjang. Nah, ini yang spesial. Ini adalah legroom-nya. Tuh, pintunya sekarang dibuat bukanya hampir 90 derajat. Ini kalau di CX-5 nggak sampai segini bukanya. Kemudian, nah, legroom-nya ini beda gitu. Kalau di CX-5 udah agak mepet sedikit, kalau di sini masih lebar banget. Kemudian armrest-nya gede di tengah. Jadi ini 2 lebih cocok dibilang 6 seater dibanding 7 seater. Di sini juga ada laci yang bukanya ke kanan kiri dan gede banget sampai dalam. Bener-bener konsol tengah yang dedicated buat armrest penumpang baris kedua. Kemudian di bagian pintu juga ada sun visor. Tuh, kita bisa cek ada sun visornya. Cakep ya. Jadi ini memang benar-benar Mazda yang dibuat untuk memanjangkan penumpang belakang. Dan yang penting dia punya Tri-Zone Climate Control. Jadi di tengah ini dia punya settingan AC yang cukup banyak, ada on off-nya bahkan, dan blower settingnya bisa disetting sendiri, nggak gabung sama blowernya depan. Cakep ya. Jadi kok harganya kayak gini berapa ya kalau dibanding CX-5, beda banyak nggak? Sobat cek di kolom deskripsi, pastinya aku berani bilang ini cukup menarik ya. Jadi ini mobil yang cukup menarik. Tuh, kita bisa cek di sebelah sini, ada beberapa nih amenities-nya. Tempatnya banyak banget di sebelah sini. Kemudian ini ada jok baris ketiga, tapi kita nggak coba hari ini karena Koko sudah pernah coba dan agak kecil, terus terang agak kecil ya. Tuh, tapi warna metaliknya, bintik-bintik metaliknya itu benar-benar kelihatan banget di bawah matahari. Meskipun ya namanya mobil dipakai ada baret-baret halus, tapi gampang nanti bisa diselesaikan dengan coating di Quick Clean. Kalau sobat beli mobil ini lewat Koko Mobil, nanti pastinya ada diskon khusus gitu ya. Nah, ini bahkan seal plate door seal-nya di sini masih pakai plastik bawaan dari pabrik. Serta seperti khasnya Mazda, electric seat-nya juga punya memory seat. Nah, sebelum kita lanjut, Koko mau seperti biasa kita harus ngobrolin ruang mesin dulu. Wah, udah dikasih strut ya. Jadi ini aslinya pakai stang biasa, tapi sama pemiliknya udah di-upgrade pakai strut. Jadi kalau buka gampang banget. Ini mesin Skyactiv yang sama dengan CX-5 kita biasanya, 2500 cc, 190 horsepower dan 256 Nm. Disandingkan dengan transmisi 6 percepatan otomatis yang ada di sebelah sini, dan dia melintang ke samping front wheel drive ya. Nah, itu benar-benar di sini baut-bautnya dari pabrik masih lengkap. Baut-bautnya juga di pangkon juga masih bagus banget, serta benar-benar kondisi mesin kelihatan terawat dan juga rapi. Kok bodinya lebih gede, mesinnya sama dengan CX-5. Gimana kok rasa mengemudinya? Apakah makin lemot banget atau enggak, atau gimana? Kita langsung aja habis ini seperti biasa kita coba impresi mengemudinya, nyetir bareng Koko, dan Koko bakal ceritain gimana rasanya pakai CX-8. Let's go, kita coba bareng.
Oke, kita dari dalam nih sobat. 58.356. Jadi setahun pemakaian hampir 20.000 kilo ya per tahun. Nah, kita coba gimana nih rasanya yang hampir 20.000 kilo per tahun. Wah, Matic langsung. Nah, gini, Mazda itu sejak 2020 kalibrasi Matic-nya itu agak berubah. Kalau sobat perhatikan di CX-5 itu aku sering coba di Mazda 6, kalibrasi Matic-nya makin mendekati dual clutch lagi gitu. Meskipun mereka nggak klaim ya ada penggantian software, ada apapun, mereka cuman selalu bilangnya setiap ada improvement atau facelift bilangnya this is an improvement. Nah, itu hebatnya Mazda yang aku suka. Mereka setiap improvement nggak perlu ganti generasi, bisa beda tuh, feel mengemudinya bisa beda, bahkan sampai ke settingan transmisi. Kapan coba merek lain bisa memikirkan yang namanya programming transmisi itu di upgrade gitu ketika nggak ganti generasi? Mazda doang menurut aku yang bisa kayak begitu. Dan kita cek ya, jadi dia tuh pindahnya lebih cepat, Matic-nya di RPM lebih bawah, dan lock up-nya sangat kuat. Jadi bener-bener ketika kita nyetir nyantai itu kayak cepet banget, dia langsung masuk gigi 4. Jadi pindah ke gigi 2 pun bahkan kita udah nggak kerasa sekarang. Beda sama Skyactiv yang sebelum ini, meskipun di generasi yang mirip-mirip platformnya gitu ya. Nah, tadi CX-5 bodi segitu, ini bodinya panjang, apa masih enak tarikannya? Yes, masih enteng gitu, karena ya kalau kita ngomong CX-5 sebenarnya dengan dibandingkan dengan torsi dari mesinnya yang non turbo itu termasuk cukup enak ya. Nah, jadi kalau dipakai buat ini lebih berat sedikit ya masih enak, dan masih apa ya bahasanya adequate lah, masih lebih dari cukup gitu. Enak, masih enak banget tuh ditarik-tarik dikit, masih ditowel-towel masih ada nyolotnya, masih kerasa gitu. Emang ini mesin yang sangat potensial, dan menurutku nggak terlalu bermasalah untuk dipakein kita kickdown ini tuh, masih oke banget, masih enak sampai RPM atas, remnya juga masih enak, jadi sama sekali nggak ada masalah sama powernya. Dan tadi itu ya power delivery-nya bisa full mentok sampai RPM 6250-an lah, dia shift upshift ya ke gigi berikutnya. Udah kickdown gigi 1 tuh masih spin bahkan tuh, dari 0 ke 80 lumayan. Mungkin ini bagian ngukur 0 sampai 100 nya sekitar di 10 detik ya, 10 sampai 10 lah, 9,5 sampai 10 lah. Jadi masih cakep banget, masih sangat oke banget, sama sekali nggak underpower. Kita mau overtake juga masih oke banget. Mau bawa 4 penumpang yang pakai joknya di tengah tadi yang aku tunjukin sangat nyaman tuh masih oke. Menarik ya CX-8 tuh. Shift down ke gigi 2 juga masih enak, masih responsif. Torsinya 256 Nm cukup banget. Oke, kondisinya bagus, kaki bagus, mesin bagus, Matic bagus. Semuanya sobat, ini siap dipinang, dan aku yakin harganya menarik karena mobil ini punya value yang begitu bagus ya dibanding Mazda CX-5. Kalau lagi cari yang agak gede, mungkin lagi pengen beli Scenic, satu lagi pengen beli Venturer, bisa coba lihat ini karena jok tengahnya Captain, legroomnya bagus, dan dia punya build quality dan rasa mengemudi yang khas Mazda. Meskipun nih kita lihat ya jalan bergelombang, nah di belakang lebih empuk dibanding CX-5, jadi lebih comfort oriented. Perantingannya beda sama CX-5, yang belakang jauh lebih jauh lebih ngeredem deh menurut aku, bahkan dibanding CX-9 lebih empuk ini yang belakang gitu. Jadi memang pada waktu itu beberapa jurnalis itu mengkritik kok CX-8 tuh lebih empuk dibanding CX-9, padahal CX-9 itu kakaknya harusnya lebih gede, biasanya diasosiasikan dengan lebih comfort. Tapi beda dengan Mazda punya prinsip yang berbeda. Ini memang dibuat CX-5 versi comfort, masih lumayan banget tarikannya. Nah, ini CX-5 versi comfort. Kalau CX-9 ya tetap dia berdiri punya identitas sendiri, jadi nggak harus CX-9 lebih empuk. Itu kata para engineer Mazda. Gitu. Oke, jadi CX-8 sekali lagi NIK 2020, pemakaian 2021, kilometer di depan Koko 58358. Jadi setahun sekitar 19.000 kilo ya, dan Koko yakin sangat terawat serta service record, kondisi fisik bagus, mechanical juga sehat banget. Tuh, kickdown langsung sehat banget. Oke sobat, itu aja kali ini. Jangan lupa untuk mampir ke Instagram dan TikTok kita, ada koko.mobil serta kokomobil.jakarta. Dan di YouTube ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng karena kita upload video hampir setiap hari. Itu aja sobat, see you next time di Mazda CX-8 menarik lainnya. Bye bye.